Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Winda Septi Nurikawanti, NIM 205221268, 2. Alvina Nurhatonah, NIM 205221298, 3. Dewi Ratnasari, NIM 205221299, dan yang keempat Arif Samendra, NIM 205221304. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang konsep sistem perekonomian Islam. Sistem ekonomi Islam, di mana seluruh harta kekayaan memiliki 3 jenis kepemilikan. Yang pertama adalah individu, yang kedua umum, dan yang ketiga adalah negara. Kepemilikan individu terdapat mekanisme pasar syariah tersendiri yang merupakan suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Hal ini dikelola oleh individu ataupun swasta. Yang kedua adalah kepemilikan umum, di mana terdapat barang yang menjadi kebutuhan umum, tambang dalam jumlah besar, dan barang yang tidak dapat dimiliki oleh individu, di mana kepemilikan umum ini dikelola oleh negara. Dan yang ketiga adalah kepemilikan negara, yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah jizyah, kharaj, ghanimah, fai, usyur, 20% harta rikas, harta tanpa ahli waris, harta orang murtad, dan berbagai lahan bangunan milik negara. Kepemilikan negara ini diatur dan dikelola oleh negara itu sendiri. Adapun hukum syar'i di bidang ekonomi, yang pertama adalah kepemilikan atau al-milkiyah. Terdapat 3 jenis, yaitu seperti di mana saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah kepemilikan individu atau milkiyah fardiyah. Yang kedua adalah kepemilikan umum atau milkiyah ammah, dan yang ketiga adalah kepemilikan negara atau milkiyah daulah. Lalu adapun pemanfaatan kepemilikan atau at-tasarruf fil milkiyah, di mana ada 2 pembagian. Yang pertama adalah pembelanjaan harta atau disebut dengan infaqul mal, dan pengembangan harta atau tamyil mal. Dan yang ketiga adalah distribusi kekayaan di tengah manusia atau disebut juga tauzi'ut sarwah bainan nas. Adapun 2 kategori, yaitu distribusi secara ekonomis dan distribusi secara non-ekonomis. Nah, yang pertama itu adalah kepemilikan individu. Pemilikan individu adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkannya secara langsung ataupun mengambil kompensasi dari barang tersebut. Nah, sebab-sebab adanya kepemilikan individu itu yang pertama adalah bekerja. Contohnya seperti menghidupkan tanah mati, lalu menggali kandungan bumi, berburu, samsaroh atau maklar, mudorobah, musakot, dan ijarah. Yang kedua, waris. Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Waris itu adalah perpindahan hak milik seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang berupa harta. Di antara sebab-sebab kepemilikan yang lain adalah kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, karena hidup adalah hak setiap orang, sehingga wajib untuk mendapatkan hidup sebagai haknya, bukan sebagai hadiah maupun belas kasihan. Salah satu cara untuk menyambung hidup ini adalah dengan bekerja. Lalu, sebab kepemilikan individu yang lain adalah pemberian harta negara kepada rakyatnya, yaitu pemberian negara kepada rakyat yang diambilkan dari harta baitul mal dalam rangka memenuhi hajat hidup atau memanfaatkan pemilikan mereka. Misalnya seperti memberi mereka harta tertentu untuk menggarap tanah atau tanah pertanian untuk mereka, atau melunasi hutang-hutang mereka.
Yang terakhir ada harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta ataupun tenaga. Contohnya seperti hadiah, hibah, mendapatkan mahar, santunan, ataupun barang temuan. Yang kedua adalah kepemilikan umum. Izin asyari pada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu. Nah, arti kepemilikan umum sendiri itu adalah suatu seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kamu muslim sehingga kekayaan tersebut menjadi milik ma. Nah, kepemilikan umum itu mencakup harta benda kebutuhan umum. Terdapat dalil yang mengatakan bahwa manusia bersekutu atas 3 hal, seperti air, padang rumput, dan api. Yang kedua, tambang yang besar. Terdapat pula dalil yang mengatakan bahwa, wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang engkau berikan padanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir. Rasulullah lalu menjawab, Rasulullah bersabda, tariklah tambang tersebut darinya. Yang ketiga adalah barang yang tidak mungkin dimiliki oleh satu individu. Contohnya dalam dalil ini adalah Mina. Mina adalah tempat tinggal orang yang terlebih dahulu datang. Sehingga kepemilikan umum itu adalah sesuatu yang dapat dirasakan secara bersama-sama manfaatnya bagi seluruh muslim. Berikut adalah beberapa contoh dari kepemilikan umum. Yang pertama, harta benda kebutuhan umum. Contohnya seperti sumber daya air, sumber daya hutan dan padang rumput, sumber daya energi seperti minyak, bumi, gas, batu bara, dan uranium. Yang kedua, tambang yang besar. Contohnya seperti tambang emas, tambang perak, tambang tembaga, tambang nikel, tambang biji besi, tambang timah, dan tambang kaursa. Yang ketiga, barang yang tidak mungkin dimiliki individu. Contohnya seperti jalan, jembatan, sungai, danau, gunung, bukit, dan laut. Yang ketiga, kepemilikan negara adalah harta yang tidak termasuk kategori milik umum, melainkan milik pribadi. Namun barang-barang tersebut terkait dengan hak kaum muslimin secara umum. Kepemilikan negara dibagi menjadi 3, yaitu ijazah. Ijazah adalah hak yang diberikan Allah SWT pada kaum muslimin dari orang-orang kafir karena ada ketundukan pada pemerintahan Islam. Harta ini akan dibagikan untuk memaslahatkan seluruh rakyat dan wajib diambil setelah melewati 1 tahun. Yang kedua, hadarat, hak yang diberikan Allah SWT pada kaum muslimin dari kaum kufar, hal yang dikenakan atas lahan tanah yang telah dirampas dari tangan kaum kufar, baik dengan cara perang maupun damai. Jumlah kafar juga harus diambil atas tanah tersebut dihitung berdasarkan kandungan tanahnya. Yang ketiga, ghanimah adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT pada kaum muslimin dari kaum kufar dengan jalan perang. Kepemilikan negara yang selanjutnya adalah fai. Fai memiliki pengertian hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum muslim dari kaum kufar tanpa melalui peperangan. Selanjutnya adalah 1/5 dari rikas. Selanjutnya adalah usyur atau tanah jazirah Arab dan negeri-negeri yang penduduknya memeluk Islam tanpa perang. Besarnya usyur ini adalah 10% dari tanah usyriah tersebut. Yang selanjutnya adalah harta orang meninggal yang tidak memiliki ahli waris. Yang selanjutnya adalah harta orang murtad. Dan yang terakhir adalah berbagai macam tanah, bangunan, perkantoran, sekolah, dan rumah sakit milik negara. Sekian pesan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.